Pertama kita bahas soal nomor 1. Jadi pertanyaannya itu pernyataan yang tepat sesuai dengan teori asam basa Arrhenius adalah, jadi yang kayak kita ketahui, teori asam basa Arrhenius itu mengatakan bahwa kalau asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan kalau basa menghasilkan ion OH- dalam air. Nah, jadi kita analisis dulu dari pilihan 1 sampai 4. Yang pertama, asam terionisasi menghasilkan ion H+. Nah, ini benar ya, termasuk teori Arrhenius. Kemudian basa memberikan donor elektron bebas. Ini bukan termasuk dalam teori Arrhenius, berarti salah. Kemudian ion OH- dalam pelarut air merupakan ciri basa. Ini sesuai ya sama teori Arrhenius yang mengatakan bahwa basa itu menghasilkan ion OH- dalam air. Kemudian yang keempat, asam merupakan zat yang dapat mendonorkan proton berupa ion hidrogen. Ini bukan teori Arrhenius tapi merupakan teori dari Bronsted-Lowry, jadi bukan termasuk teori Arrhenius. Jadi pernyataan yang tepat dan ataupun sesuai dengan teori asam basa Arrhenius itu merupakan pernyataan nomor 1 dan 3. Jawabannya itu C. Pernyataan yang sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry adalah seperti yang diketahui, teori asam basa Bronsted-Lowry mengatakan bahwasannya asam merupakan senyawa yang dapat memberikan proton ataupun sebagai donor proton, sedangkan basa itu merupakan zat yang menerima proton ataupun akseptor proton. Jadi kita analisis pilihan tersebut. Di sini asam dalam air melepaskan ion H+, bukan merupakan teori asam basa Bronsted-Lowry, ini merupakan teori asam basa Arrhenius. Yang pilihan B, basa dalam air melepaskan ion OH-. Ini juga bukan teori Bronsted-Lowry, ini merupakan teori Arrhenius. Yang C, asam adalah zat yang dapat menerima elektron bebas. Salah ya, asam itu bukan menerima elektron bebas, tapi seharusnya dia sebagai pemberi. Kemudian yang D, basa adalah zat yang dapat menerima proton. Ini benar ya, basa merupakan zat yang menerima proton ataupun dapat dikatakan sebagai akseptor proton. Kemudian yang E, asam dan basa dalam air dapat menerima proton. Yang dapat menerima proton itu cuman basa. Jadi yang E ini salah. Jadi jawabannya itu D. Manakah dari reaksi berikut yang merupakan reaksi asam basa menurut Arrhenius? Jadi dengan diingat-ingat lagi, teori asam basa menurut Arrhenius mengatakan bahwa jika asam dia akan melepaskan H+, dan kalau basa dia akan melepaskan OH- di dalam air. Jadi kita analisis satu persatu. Di sini ALOH 3 kali ditambah OH- dan menjadikan reaksi ALOH 4 kali plus. Dan di sini tidak ada terjadinya pelepasan H+ maupun pelepasan OH-, maka dikatakan tidak sesuai dengan teori Arrhenius. Kemudian yang di sini BF3 ditambah NH3 menghasilkan NH3BF3. Ini juga bukan termasuk teori Arrhenius, malah lebih ke teori Lewis. Kemudian yang C, CH3COOH menghasilkan H+ ditambah CH3COO-. Di sini CH3COOH melepaskan H+, maka dapat dikatakan sesuai dengan teori Arrhenius karena sudah melepaskan H+ di mana yang bertanda bahwa CH3COOH ini termasuk asam. Kemudian NH3 ditambah HNO3 menghasilkan NH3 ditambah NO3. Dari sini reaksinya yang didapatkan saja sudah tidak sesuai dan tidak ada melakukan pelepasan ion H+ ataupun ion OH-, maka bukan termasuk teori Arrhenius. Yang terakhir, H2SO4 menghasilkan H+ dalam fase aqueous ditambah SO4. Di sini sudah terdapat pelepasan ion H+
H+, tetapi jika dilihat dari reaksi awal dengan bersama reaksi dengan hasil reaksinya, di sini tidak setara, seharusnya menghasilkan 2H+. Jadi karena persamaan reaksi yang tidak sesuai, maka bukan termasuk teori Arrhenius. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian nomor 4, perhatikan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut. H3CO- ditambah titik-titik menghasilkan titik-titik ditambah OH-. Senyawa yang tepat untuk melengkapi reaksi asam basa tersebut berturut-turut jika HCO3 bertindak sebagai basa dan OH- bertindak sebagai basa konjugasi. Nah, karena bagaimana akan kita jawab? Karena HCO3 di sini bertindak sebagai basa dan OH- bertindak sebagai basa konjugasi, berarti di sini yang kita cari adalah senyawa asam. Yang di sini yang kita cari merupakan senyawa asam konjugasinya. Nah, baiklah. Sekarang kan di sini yang kita perlukan adalah HCO3. Coba kita samakan dengan pilihan-pilihan yang ada di sini. Jika kan secara berturut-turut, berarti kita harus memilih si bagian asamnya terlebih dahulu. HCO3. Kita harus mencari basa konjugasinya terlebih dahulu. Tulis ulang ya. HCO3 ditambah dan menghasilkan, kita harus mencari asam konjugasinya dulu karena dia basa. Karena HCO3 ini sudah dikatakan di sini bertindak sebagai basa, berarti kan dia seharusnya menerima H+. Jadi jika dilihat dari pilihan-pilihan ini, yang dapat dikatakan menerima H+ adalah jika HCO3 menerima H+1, maka seharusnya menjadi H2CO3. Nah, kemudian kita harus mencari asam. Asam kalau menurut Bronsted-Lowry merupakan yang melepaskan H+. Coba dilihat dari pilihan-pilihan ini, jika untuk melepaskan H+ untuk menghasilkan OH-, maka yang cocok dari ini kalau kita pilih OH- dan menghasilkan OH- kan bukan berarti melepaskan H+. Tapi kita di sini mau mencari yang melepaskan H+, berarti yang cocok pilihannya adalah H2O. Jika H2O melepaskan H+, maka menghasilkan OH-. Jadi H2O dan H2CO3. Yang H2O berperan sebagai asam dan H2CO3 berperan sebagai asam konjugasi. Berarti jawabannya adalah A. Hal larut dalam air menurut persamaan reaksi ion sebagai berikut. Jadi ada reaksinya di situ, H- ditambah H2O menghasilkan OH- ditambah H2 yang merupakan pasangan asam dan basa konjugasi dalam reaksi itu adalah, jadi dari reaksi ini kita tentukan mana yang asam dan merupakan mana yang basa konjugasi. Jadi kita tulis ulang ya persamaan reaksinya. H- ditambah H2O menghasilkan OH- ditambah H2. Jadi kita pasangkan dulu. Cara mudahnya untuk kita tahu mana pasangannya, kita bisa melihat dari unsur yang sama. Di sini kita lihat H. Unsur yang sama dengan H itu kan di sini ada H2. Kita nggak bisa menyamakannya dengan OH karena di sini ada unsur O, sedangkan di sini kan hanya ada H. Maka H dengan H2. Karena di sini yang pertama H- yang berarti H-nya cuma 1, yang kemudian menghasilkan H2 berarti dia menerima H+. Menurut
teori Bronsted-Lowry yang menerima H+ merupakan basa, maka jika ini basa yang merupakan pasangannya adalah asam konjugasi. Kemudian H2O dipasangkan dengan OH. Dari H2O menghasilkan OH, maka di sini dikatakan H2O menghasilkan OH, berarti melepaskan H+. Senyawa yang melepaskan H+ merupakan senyawa asam dan pasangannya merupakan basa konjugasi. Jadi pertanyaannya merupakan asam dan basa konjugasi, sesuai dari jawaban ini adalah H2O dengan OH. Jika dilihat dari pilihan H2O dengan OH-, maka jawabannya adalah B. Perhatikan tabel berikut ini. Suatu larutan ketika ditetesi indikator fenolftalin, warnanya berubah menjadi merah muda, kemudian ketika dicelupkan lakmus merah, kertas lakmus tersebut menjadi biru. Dari ilustrasi tersebut, larutan tersebut bersifat apa? Oke, jadi di sini sesuai keterangannya, ketika diteteskan dengan indikator fenolftalin menghasilkan warna merah muda. Nah, merah muda ini biasanya termasuk larutan dengan sifat basa lemah. Kemudian ketika dicelupkan kertas lakmus merah, kertas lakmusnya tuh berubah menjadi biru. Selain diketahui, jika dicelupkan kertas lakmus merah, maka kertas lakmusnya menjadi biru, berarti larutan bersifat basah. Nah, jadi dapat dikatakan larutan tersebut bersifat basah. Jadi kita cari mana pilihan yang sesuai di sini. Ini ya, pertama yang A, asam dengan H+ lebih besar dari 10⁻⁷. Jadi kan dari kesimpulan tadi kita sudah mendapatkan bahwa larutannya itu bersifat asam. Berarti pilihan yang A ini tidak sesuai. Kemudian pilihan yang B, basa dengan H+ lebih dari 10⁻⁷. Jadi tidak termasuk benar ya, kalau larutannya itu bersifat basa. Nah, jadi karena dalam larutan basa itu biasanya OH- itu lebih besar dari H+, jadi seharusnya H+ itu lebih kecil dari 10⁻⁷. Tapi di sini tandanya lebih besar, berarti tidak dapat memenuhi. Yang C, larutan bersifat netral. Salah ya, larutan itu sudah kita dapatkan bahwa larutan tadi bersifat basa. Jadi yang C nggak bisa, yang D juga nggak bisa karena di sini karena yang larutannya itu asam. Kemudian yang E, basa dengan pOH kurang dari 7. Nah, jadi betul ya, larutannya itu basa. Kemudian pOH kurang dari 7 itu. Perhatikan tabel hasil percobaan berikut. Jadi di sini ada tabel beberapa larutan yang diuji dengan berbagai indikator. Jadi pertanyaannya itu harga pH larutan yang diuji adalah. Jadi pertanyaan utama kita cari dulu pH larutan yang diuji dari berbagai macam indikator. Jadi di sini ada menggunakan indikator metil merah, kemudian ada menggunakan indikator bromkrosol hijau, lalu menggunakan indikator fenolftalin. Jadi kita lihat di sini larutan yang diuji itu mula-mula berwarna hasilnya itu warna kuning. Jadi kita lihat trayek pH perubahan warnanya itu yang berwarna kuning. Di situ kuning pH-nya 6,3. Maka metil merah menghasilkan pH lebih dari 6,3. Kemudian larutan hasilnya itu berwarna biru. Dilihat dari trayek pH-nya itu yang berwarna biru, pH-nya lebih besar dari 5,4. Yang terakhir dengan indikator fenolftalin, larutannya itu tidak berwarna. Maka di sini tidak berwarna ya karena di awal dia kurang dari 8,3. Jadi pH larutan yang diuji itu karena ada berbagai macam, ada yang lebih dari 6,3 dan kurang dari 8,3. Jadi pH-nya itu dapat ditulis pH lebih besar dari dan pH lebih kecil dari. Nah, di sini pH lebih besar dari itu kan ada 2.
Jadi pH lebih besar dari itu kita pilih dengan jumlah pH yang paling besar. Dari kedua ini jumlah pH yang lebih besar adalah 6,3. Maka yang ditulis adalah pH 6,3. Kemudian dilihat yang lebih kecil tuh cuma ada satu, yaitu 8,3. Jadi pH-nya tuh lebih kecil dari 8,3. Jadi jawabannya pH lebih besar dari 6,3 dan lebih kecil dari 8,3. Berarti jawabannya di B. Selanjutnya, berdasarkan pengujian sampel air limbah diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada 2 sampel dan menggunakan 3 indikator. Jadi berapa harga pH untuk sampel A dan B? Jadi di sini kita cari dulu harga pH per setiap sampelnya. Jadi yang pertama kita cari dulu untuk yang sampel A. Sampel A di sini menggunakan 3 indikator. Yang pertama pakai indikator metil merah. Itu metil merah pada sampel A berwarna kuning. Jadi warna kuning di sini adalah lebih besar dari 6,3. Kemudian indikator yang berikutnya yaitu bromotimol biru. Sampel A berwarna biru, maka pH-nya itu lebih besar dari 7,6. Kemudian untuk indikator fenolftalin tidak berwarna, maka pH-nya itu lebih kecil dari 8,3. Selanjutnya, untuk sampel yang B, indikator metil merah warnanya menghasilkan warna merah, maka warna merah lebih sama dengan pH-nya itu lebih kecil dari 4,2. Kemudian indikator yang kedua itu bromotimol biru menghasilkan warna kuning, maka pH-nya itu lebih kecil dari 6,0. Dan yang terakhir itu menggunakan PP, dia tidak berwarna, maka pH-nya itu tidak berwarna, berarti lebih kecil dari 8,3. Jadi kita cari dulu untuk pH si sampel B. pH sampel B di sini kan ada dia yang lebih besar, lebih besar dan ada yang lebih kecil. Maka pH lebih besar dari, lebih kecil dari. Nah, di sini duanya tadi kita tentukan jika simbolnya itu lebih besar, maka kita pilih nilai pH yang lebih besar yaitu 6,6. Nah, di sini yang lebih kecilnya itu cuma 1, maka kita gunakan 8,3. Berarti sampel A itu pH-nya lebih besar dari 6,6 dan lebih kecil dari 8,3. Selanjutnya untuk yang B. Nah, dilihat dari ketiga ini semuanya itu hasilnya lebih kecil dari. Maka pH-nya nanti akan cuma 1. Jadi kalau simbolnya lebih kecil, maka kita pilih jumlah pH yang paling kecil. Jumlah pH yang paling kecil yaitu 4,2. Maka pH-nya itu lebih kecil dari 4,2. Maka kalau yang ditanya tadi kan untuk sampel A dan B, maka bertanya tuh sampel A kemudian sampel B. Jadi jika lihat di sini 6,6 maaf terjadi kesalahan nulis di sini kan pH-nya tuh biru ya dengan si bromotimol biru, seharusnya 7,6. 7,6, maka jawabannya itu C. Soal nomor 9, suatu indikator memberikan warna merah jika diteteskan pada larutan NaOH. Larutan di bawah ini yang akan menghasilkan warna yang sama jika diteteskan indikator yang sejenis, kecuali jadi di sini kan katanya larutan NaOH yang diteteskan dengan suatu indikator menghasilkan warna merah. Nah, di sini OH kan mengandung ion OH- yang dimana ion OH- menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basah. Nah, kemudian diteteskan suatu indikator
kemudian menghasilkan warna merah. Berarti indikator tersebut bisa dikatakan mengandung asam sehingga menghasilkan warna merah. Jadi di sini kita cari larutan yang sesuai jenisnya atau sama jenisnya dengan NaOH, yaitu larutan yang bersifat basa. Nah, larutan sabun bersifat basa, soda kue juga bersifat basa, sedangkan larutan cuka bersifat asam. Kemudian larutan amonia juga bersifat basa, dan pasta gigi juga bersifat basa. Nah, jadi kan pertanyaannya, larutan di bawah ini akan menghasilkan warna yang sama, yaitu merah, jika diteteskan dengan indikator yang sejenis, yaitu merupakan larutan keempat ini. Sedangkan pertanyaannya di sini adalah yang kecuali, maka yang ditanya itu merupakan larutan asam. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 10, sifat basa atau asam suatu larutan dapat dikenali menggunakan yang ada beberapa pilihan. Yang pertama, elektrolit. Elektrolit bukan termasuk suatu indikator yang dapat mengetahui larutan tersebut asam atau basa. Kemudian dikenali menggunakan indikator. Nah, indikator ini benar ya. Jadi kalau kita menggunakan suatu indikator, maka kita dapat mengetahui larutan tersebut bersifat asam atau basa. Elektrolisis juga bukan, hidrolisis bukan juga, karena hidrolisis terfokus kepada larutan yang kebanyakan bersifat basa. Kemudian organoleptik juga bukan, maka jawabannya itu B. Yang terakhir, maksudnya nomor 11, untuk mengukur derajat keasaman atau pH asam atau basah paling tepat menggunakan indikator phenolphthalein. Phenolphthalein ini merupakan indikator asam, tetapi kita tidak tahu berapa pH yang akan dikeluarkan sebelum kita menghitung pH-nya tersebut, dia merupakan asam atau basah. Kemudian metil biru juga tidak bisa, metil merah juga tidak bisa, indikator universal juga bisa. Kemudian bromtimol biru nggak bisa, maka jawabannya itu D, yang dapat mengukur keasaman atau pH asam ataupun basa. Baiklah, sini akan dibahas soal nomor 12. Dari suatu percobaan diperoleh data sebagai berikut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kita analisis satu persatu. Larutan NaOH bersifat netral. Dilihat dari larutan NaOH. Lakmus biru, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru berubah menjadi biru, berarti larutan bersifat basah. Maka pilihan yang pertama salah. Larutan etanol bersifat basah, etanol. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, berarti larutannya bersifat netral. Pilihan kedua juga salah. Larutan gula bersifat asam, larutan gula. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, merupakan larutan bersifat netral. Maka pilihan C juga salah. Larutan H2SO4 bersifat asam, H2SO4. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah, maka larutan bersifat asam. Pilihannya benar. Sedangkan yang E, larutan NaCl bersifat basa, NaCl. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, maka di sini larutannya bersifat netral. Ini salah, maka jawabannya itu D. Kemudian diketahui trayek perubahan warna beberapa indikator sebagai berikut. Di sini ada 4 indikator. Nah, soalnya itu seorang siswa menguji larutan X dengan indikator MO dan MR berwarna merah, menghasilkan warna merah. Kemudian dengan BTB larutan berwarna kuning, dan dengan PP tidak berwarna. Maka perkiraan harga pH tersebut adalah, jadi kita jawab ya, untuk ada larutan X dengan 4 indikator. Ada PP, BTB, MR, dan MM. MM dan MR tadi katanya berwarna merah. Jika dilihat di sini
bukan MM ya, tapi MO. MO berwarna merah dan MR juga berwarna merah, berarti 3,2 dan 5,8. Selanjutnya tadi BTB berwarna kuning maka 6,0 dan PP tidak berwarna maka 8,2. Di sini ditulis MO-nya itu lebih kecil dari 3,2, MR-nya itu lebih kecil dari 5,8, BTB-nya itu lebih kecil dari 6,0 dan PP-nya itu lebih kecil dari 8,2. Karena semuanya itu lebih kecil dari, maka pH-nya cuma dapat kita tentukan satu, yaitu lebih kecil dari. Nah, sesuai aturannya, jika katanya lebih kecil dari, maka kita pilih juga nilai pH yang paling kecil, yaitu 3,2. Maka jawabannya adalah A. Di sini perhatikan tabel berikut. Jadi ada berbagai macam jenis larutan, ada asam, basa, dan netral. Hubungan yang tepat antara jenis larutan, nilai pH, nilai H+, dan nilai pOH adalah, jadi pertama-tama harus yang kita ketahui adalah nilai pH dari berbagai macam jenis larutan ini. Jadi untuk pertama larutan basa. Nah, larutan basa ini biasanya pH-nya itu lebih basa itu larutannya lebih dari 7. Kemudian H+-nya itu lebih kecil dari 10⁻⁷ dan pOH-nya itu lebih kecil dari 7. Kemudian untuk larutan asam, pH-nya itu lebih kecil dari 7, H+-nya itu lebih besar dari 10⁻⁷, dan pOH-nya lebih besar dari 7. Nah, untuk netral, seperti namanya netral, jadi dia semuanya baik pH, kemudian H+, dan pOH itu semua sama dengan 7, 10⁻⁷, dan 7. Oke, jadi kita tentuin yang pertama di sini basa lebih besar daripada 7, ini betul. Terus untuk nilai H+-nya seharusnya lebih kecil dari 10⁻⁷, berarti yang nomor 1 ini salah. Kemudian nomor 2 yang asam seharusnya itu pH-nya lebih kecil daripada 7, berarti yang nomor 2 salah. Kemudian yang basa nilai pH-nya sudah benar. Kemudian untuk nilai H+-nya juga benar, lebih kecil dari 10⁻⁷, dan nilai pOH-nya lebih kecil dari 7, maka itu benar. Jadi nomor 3 bisa dikatakan benar semua. Kemudian untuk netral udah benar ya semuanya. Kemudian asam nilai pH-nya itu lebih kecil dari 7, kemudian nilai H+-nya juga lebih besar dari 10⁻⁷, dan pOH-nya juga lebih besar daripada 7. Maka yang benar itu hubungannya adalah nomor 3, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah D. Jadi diketahui Ka dari asam Ha itu 10⁻⁻⁵, Ka dari Hb itu 10⁻⁻⁶, Ka asam dari Hc 10⁻⁻⁷. Ketika asam ini memiliki konsentrasi yang sama. Jadi urutan kekuatan asam dari yang terlemah sampai yang terkuat adalah, nah jadi untuk konsep Ka, semakin besar Ka maka semakin kuat asam tersebut. Jika lihat di sini semakin besar berarti yang tingkat minusnya itu semakin kecil. Berarti di sini yang terbesar itu adalah Ha, kemudian urutannya Hb, kemudian Hc. Sedangkan yang diminta adalah urutan terlemah sampai yang terkuat. Berarti kan yang terlemah itu Hc,
Kemudian HB dari 10 pangkat minus 7 ke 10 pangkat minus 6 ke 10 pangkat minus 5. Maka jawabannya yang HC, HB, dan HA adalah D. Selanjutnya, asam asetat atau CH3COH merupakan asam lemah, sedangkan asam klorida merupakan asam kuat. Hal apakah yang mempengaruhi perbedaan sifat antara kedua jenis tersebut? Nah, jadi perbedaan sifat asam asetat atau CH3COH dengan asam klorida itu sebagai asam lemah ataupun dengan asam kuat itu dipengaruhi dengan tingkat ionisasinya. Jadi asam klorida merupakan asam yang kuat karena dia asam klorida itu dapat terionisasi sempurna dalam air, sedangkan si asam asetat ataupun CH3COH itu jika di dalam air dia hanya terionisasi sebagian. Jadi kita lihat mana jawaban yang benar. Yang pertama, banyaknya atom yang diberikan, bukan ya. Kemudian kemampuan terionisasi dalam air yang berbeda. Nah, yang benar itu B. Kalau asam asetat dia terionisasi bagian, makanya dia asam lemah, sedangkan asam klorida itu dia terionisasi sempurna dalam air, makanya dia asam kuat. Diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Jenisnya 3 indikator dengan warna masing-masing dan trayek pH yang berbeda-beda. Hasil analisa air hujan menunjukkan terhadap indikator metil merah memberi warna kuning, terhadap indikator bromtimol biru memberi warna kuning, dan terhadap indikator PP tidak berwarna. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pH air hujan adalah, jadi dari hasil analisis ini dengan sesuai keterangan di bawahnya, kita akan cari berapa pH dari air hujan tersebut. Jadi pertama-tama kita sesuaikan dari hasil analisisnya. Yang pertama, terhadap indikator metil merah memberi warna kuning. Terhadap indikator metil merah memberi warna kuning, ya berarti kuning sesuai di sini yaitu lebih besar dari 4,4. Terus yang kedua, terhadap indikator bromtimol biru memberi warna kuning. Warna kuning berarti dia di sini lebih kecil dari 6,0. Kemudian yang ketiga, terhadap indikator PP tidak berwarna pada indikator PP lebih kecil dari 8,0. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan dari 0 sampai 14 ya. Nah, jadi kita urutin dulu. Di sini 4,4, sini 6,0, sini 8,0. Nah, jadi yang pertama di sini kan lebih besar dari 4,4, maka annya ke sana. Kemudian di sini lebih kecil dari 6,0, berarti ke sini. Kemudian lebih kecil dari 8,0, berarti ke sini. Nah, untuk mengetahui pH-nya itu kita harus tahu dari sini mana yang dilewati dari ketiga data tersebut. Jadi pH itu diperoleh dengan cara semuanya ini daerahnya itu dilewati dari ketiga data yang kita jumpai sesuai dari hasil analisis. Kalau dari sini yang daerah yang ketemu itu berarti kan yang ini dari 4,4 sampai 6,0. Jadi pH-nya itu terletak antara pH 4,4 sampai 6,0. Jawabannya B. HCN merupakan suatu asam lemah dengan Ka HCN adalah 6,2 dikali 10 pangkat minus 10. HCN ditambah H2O menghasilkan reaksi bolak-balik CN ditambah H3O. Jadi berapa KB dari basa konjugasinya? Jika diketahui KB sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat minus 14. Jadi dari reaksi ini kita harus tahu dulu di mana siapa yang menjadi basa konjugasinya. HCN ditambah H2O hasilkan reaksi bolak-balik CN min ditambah H3O. Kita lihat dulu mana senyawa dia yang mirip antara satu yang lain. Berarti sini HCN dipasangkan dengan CN. Dari HCN dia menghasilkan CN, maka dapat dikatakan dia melepaskan
ion H+. Jika suatu senyawa membebaskan ion H+, dia disebut sebagai asam dan hasilnya itu merupakan basa konjugasi. Maka kita dapat ketahui basa konjugasinya merupakan CN-. Jadi sekarang kita cari tahu berapa Kb dari CN. Nah, jadi rumus Kb itu Kw per Ka. Kw-nya itu yang diketahui 1,0 dikali 10 pangkat minus 14. Ka-nya itu diketahui 6,2 dikali 10 pangkat min 10. Maka jawabannya dari hasil pembagian ini 1,61 dikali 10 pangkat minus 5. Berarti KB dari CN ialah 1,61 kali 10 pangkat minus 5. Jawabannya A. Adit ingin mengetahui harga pH air hujan. Kemudian Adit mengukur pH air hujan tersebut dengan indikator universal. Kemudian setelah diukur pH air hujan pH air hujan tersebut merupakan 5. Pertanyaannya, berapa konsentrasi air hujan jika Ka air hujan sama dengan 10 pangkat minus 7? Jadi pertama sini kita bisa menggunakan persamaan Ka sama dengan alfa kuadrat dikali C. Alfa ini merupakan derajat ionisasi, sedangkan C merupakan konsentrasi air hujannya. Di sini dari keterangan di atas kita belum tahu berapa derajat ionisasi dari si air hujan tersebut. Maka kalau kita cari derajat ionisasi sama dengan konsentrasi H+ per C. Nah, di sini juga kita belum ada dikatakan berapa sebenarnya konsentrasi dari H+-nya. Tapi diketahui pH air hujan itu sama dengan 5. Maka dapat dikatakan konsentrasi dari ion H+ merupakan 10 pangkat minus 5. Nah, kita dapat nih konsentrasi dari ion H+ nya itu 10 pangkat minus 5. Jadi dari persamaan 1 dengan persamaan 2 itu kita dapat menggabungkan kedua persamaan ini untuk mendapatkan konsentrasi dari air hujan. Maka Ka sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 per C. Nah, di sini Ka-nya tadi diketahui 10 pangkat minus 7 sama dengan H+-nya itu tadi 10 pangkat minus 5. Pangkat minus 5 dipangkatkan 2 per C. Jadi C sama dengan 10 pangkat minus 5 pangkatkan 2 per 10 pangkat minus 7 sama dengan 10 pangkat minus 10 per 10 pangkat minus 7. Jadi 10 pangkat minus 3 atau katakan 0,001 molar. Maka diketahui konsentrasi dari air hujan merupakan 0,001 molar, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, berapa derajat ionisasi dari air hujan tersebut? Ini masih sambungan dari pernyataan tadi. Setelah kita mengetahui berapa tadi konsentrasi dari air hujan, sekarang kita lebih gampang untuk mengetahui derajat ionisasinya. Sesuai yang tadi sudah jelaskan, rumus derajat ionisasi sama dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi dari air hujan tersebut. Konsentrasi H+-nya tadi 10 pangkat minus 5 per konsentrasi dari air hujan yang tadi 10 pangkat minus 3. Maka alfa sama dengan 10 pangkat minus 2 atau dikatakan 0,01. Berarti jawabannya adalah B. Jadi pernyataan berikut ini untuk menjawab soal nomor 21-22.
Adit ingin mengambil rambutan di pohon, tetapi Adit melihat semut api di pohon tersebut. Adit mengetahui bahwa di dalam komponen sengat dari semut api mengandung asam format, yaitu CHOOH. Pertanyaan pertama, berapa nilai Kb jika diketahui Ka dari CHOOH yaitu 1,8 dikali 10 pangkat minus 4 dan Kw yaitu 1,0 dikali 10 pangkat minus 14. Untuk menjawabnya, serumus Kb sama dengan Kw per Ka. Diketahui tadi Kw nya yaitu 1,0 dikali 10 pangkat minus 14 dan Ka dari CHOOH yaitu 1,8 dikali 10 pangkat minus 4. Maka jawaban dari 1,0 yaitu 5,56 dikali 10 pangkat minus 11. Berapakah harga pH CHOOH jika konsentrasi yang diketahui adalah 0,05 molar? Jadi, jika ditanya harga pH, kita bisa menggunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali C. Tadi konsentrasi Ka nya sudah diketahui yaitu 1,8 dikali 10 pangkat minus 4 dikali dengan konsentrasi dari CHOOH yaitu 0,005 molar. Jadi hasil perkalian dari ini merupakan akar 9 dikali 10 pangkat minus 6. Maka konsentrasi dari H+ jika dihilangkan akarnya 3 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, selanjutnya kita menghitung pH. Rumusnya pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Min log tadi kita dapat konsentrasinya 3 dikali 10 pangkat minus 3. Maka pH nya itu 3, ini kan disamakan jadi log, jadi kurang min log 3. Jadi dapat pH nya itu 3 kurang min 3 min log 3. Maka jawabannya 3 min log 3 yaitu D. Larutan basa lemah XOH mempunyai konsentrasi 0,1 molar. Bila tetapan ionisasi basa lemah yaitu 10 pangkat minus 5, maka pH larutan tersebut adalah, jadi di sini yang diketahui itu konsentrasi larutannya itu 0,1 molar, sama juga dengan 10 pangkat minus 1 molar. Kemudian diketahui tetapan ionisasi basanya atau Kb nya itu 10 pangkat minus 5. Jadi yang ditanya itu pH nya, berapa pH dari larutan tersebut. Nah, untuk mencari awalnya itu karena larutan ini adalah basa lemah, jadi kita mencari dulu konsentrasi dari OH-. Cara mencari konsentrasi dari OH- yaitu akar dari Kb dikali sama konsentrasi larutannya. Kb nya tadi itu kan 10 pangkat minus 5 dikali sama konsentrasinya itu, ini M atau juga bisa diganti pakai C, 10 pangkat minus 1. Akar dari 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1 itu 10 pangkat minus 6. Akar 10 pangkat minus 6 sama dengan
10 pangkat minus 3. Kemudian kita dapat konsentrasi dari OH-nya. Jadi kita nyari nilai POH. Nilai POH itu dari min log kali konsentrasi dari OH min sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Min log kali 10 pangkat minus 3 itu 3. Jadi pH nya kita dapat hitung pH yaitu 14 dikurang dari 14 dikurang sama POH. 14 dikurang POH nya tadi 3 yaitu 11. Maka pH dari lautan tersebut adalah 11. Jadi jawabannya adalah D. Lautan asam asetat memiliki Ka nya itu 2 dikali 10 pangkat minus 5 yang mempunyai pH sama dengan larutan asam sulfat 0,001 molar. Kemudian yang ditanya itu mempunyai konsentrasi sebesar. Jadi di sini ada 2 larutan. Yang pertama ada larutan asam asetat dan larutan H2SO4 atau asam sulfat. Pada larutan asam asetat yang diketahui itu Ka nya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5. H2SO4 itu diketahui konsentrasinya yaitu 0,001 molar. Kemudian yang ditanya itu konsentrasi pada asam asetat. Kita umpamakan, karena sini ada 2 larutan biar gampang. C3COH itu sebagai larutan 1 dan H2SO4 itu sebagai larutan 2. Nah, di sini kan dikatakan mereka kedua larutan ini mempunyai pH yang sama. Berarti pH 1 itu sama dengan pH 2. Dengan samanya pH di antara kedua larutan ini, maka konsentrasi ion H+-nya juga sama. Berarti konsentrasi ion H+1 sama dengan konsentrasi ion H+2. Nah, di sini kita jabarkan rumus dari konsentrasi ion H+. Apakah kan 2 larutan tadi, tetapi satunya lagi satu asam lemah, satu lagi asam kuat. Nah, jadi di sini untuk konsentrasi H+ pada asam lemah C3COH itu dia pakai rumus Ka dikali dengan akar dari Ka dikali konsentrasi. Sedangkan untuk rumus dari konsentrasi ion H+ pada asam kuat H2SO4 itu A dikali dengan konsentrasi. Di sini ini konsentrasi 1, yang ini nih konsentrasi 2. Nah, jadi kita masukkan nilai-nilai yang udah ada. Ka nya dari C3COH itu 2 kali 10 pangkat minus 5. Konsentrasi yang kita cari, A ini valensi dari H2SO4 itu 2 dikali sama konsentrasinya kan 0,001. Kita ganti aja jadi 10 pangkat minus 3. Nah, terus supaya akarnya hilang, dua-duanya itu kita kuadratin. Jadi di sini hilang akarnya 2 dikali 10 pangkat minus 5 kali C. Yang ini jadi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, sekarang kita cari C-nya. C sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 bagi 2 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi C-nya itu 2 dikali 10 pangkat minus 1. Terus C sama dengan 0,2 molar. Jadi jawabannya A. Berapa pH es jeruk jika diketahui konsentrasi H+ dari es jeruk tersebut adalah 3,3 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Jadi untuk mencari pH itu rumusnya min log
konsentrasi ion H+. Sini min log, kita masukkan konsentrasi ion H+-nya tadi 3,3 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi maka nilai pH-nya itu 2 min log 3,3. Jadi jawabannya E. Selanjutnya, sebanyak 500 ml asam lemah HX memiliki diketahui Ka-nya itu 3,2 dikali 10 pangkat minus 5, mempunyai pH 3 min log 4. Jika MR senyawa tersebut adalah 60, maka massa dari asam HX yang terlarut adalah. Jadi di sini kita buat dulu apa-apa aja yang diketahui. Jadi pertama yang diketahui volumenya itu, volume dari asam lemas HX adalah 500 ml. Kemudian Ka-nya 3,2 dikali 10 pangkat minus 5, pH-nya 3 min log 4, dan MR-nya tadi 60. Di sini yang ditanya adalah massa asam HX yang terlarut, atau kita sebut gram HX yang terlarut. Nah, karena udah diketahui pH-nya tadi 3 min log 4, jadi kita nyarinya dulu dari yang diketahui yaitu pH-nya. Nah, rumus pH itu kan min log H+, yang dimana tadi pH-nya itu 3 min log 4. Sekarang kita ubah yang tadinya udah 3 min log 4, kita balikkan lagi ke bentuk semulanya. Berarti bentuk semulanya itu kan min log 4 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi kita tahu konsentrasi dari H+-nya itu 4 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, karena kita udah dapet konsentrasi H+-nya, sekarang kita bisa menghitungnya tuh mulai dari konsentrasi H+. Konsentrasi H+ itu kan akar dari Ka dikali sama konsentrasi larutan. Nah, sekarang kita mau menghilangkan akar yang ada di sini. Jadi kita buat konsentrasi H+-nya itu kuadrat. Jadi Ka dikali massanya. Nah, kalau kita tahu massanya itu kan gram per mr. Nah, jadi kita jabarkan aja. Ka sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Tadi di sini kan konsentrasi H+-nya udah diketahui. Kita masukkan semua nilai-nilai yang udah diketahui. Ka-nya tadi 3,2 kali 10 pangkat minus 5 dikali gramnya itu yang kita cari per mr-nya itu 60 dikali 1000 per volumenya itu 500 ml. Ini coba kita matiin aja, jadinya ini 2, kesini lagi 30. Lalu kita mulai cari gramnya. Dari yang kali-kali ini dimasukkan dulu, berarti 16 kali 10 pangkat minus 6 kali 30 per Ka-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti gramnya itu sama dengan 3 per 0,2. Hasilnya 15 gram. Maka jawabannya adalah B.